Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya, masih di pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2, melanjutkan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan. Di video yang pertama tadi, kita jelaskan mengenai 5 tahapan pengakuan pendapatan. Oke, di pembahasan video kali ini, saya akan mengajak sahabat muda akuntansi untuk melihat lebih jauh mengenai identifikasi kontrak maupun identifikasi kewajiban. Ya, coba kita lihat sama-sama di PPT ini. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Ini dia. Ya. Ini ilustrasi 5 tahapan pengakuan pendapatan. Ya. Pertama, ini ada sebuah contoh menarik ya. Sebuah, ya taruhlah ini restoran ini ya. Doni Cafe namanya nih. Doni Cafe ini teman-teman yang suka ke kafe siapa? Ayo. Aduh. Nah, mohon maaf ya. Doni Cafe ini menawarkan kepada pelanggan, pelanggan akan dapat potongan harga $2, artinya dapat diskon $2 untuk secangkir besar kopi. Harga normalnya $3. Jadi harga normal $3, didiskon $2 nih. Jadi kita cuma bayar $1 saja. Namun ada persyaratannya jika pelanggan membeli 1 kotak donat crispy. Nah, ini kan yang saya sebut tadi, ada sebuah apa ya, multi transaction gitu ya. Bahwa pengakuan pendapatan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bagaimana kalau pendapatan itu mengandung promo-promo seperti ini ya. Misalnya si pelanggan kita berikan janji untuk mendapatkan harga murah ya, kalau dia membeli donat crispy yang biasanya dijual seharga $12. Nah, jadi yang promo yang mana? Betul sekali ya, secangkir besar kopi ya, yang harganya hanya $3, tapi kalau kita beli donat crispy harga $12, kita bisa cukup membeli $1 saja. Ini kan yang biasanya kalau teman-teman lihat di paket hemat ya. Kita paket hemat kan seperti itu ya, di McD, di KFC kalau kita beli paket hemat ya benar-benar hemat karena seperti ini apa namanya proses transaksinya ya. Nah, misalkan ada satu pelanggan membeli 1 kotak donat crispy dan secangkir besar kopi. Nah, berarti kita identifikasi nih kontrak ini seperti apa ya. Oke. Ini kalau seperti ini kan berarti sebuah janji ya, janji kepada para pelanggan, saya ini memberikan janji kepada kalian, pada pelanggan saya, kalau kalian ini membeli donat crispy seharga $12, maka kalian bisa membeli secangkir besar kopi hanya harganya $1. Yang biasanya $3, Anda cukup bayar $1. Sehingga gimana nih? Telah terjadi kontrak kan pelanggan. Nah, jadi 5 kriteria telah terpenuhi gitu kan ya. Oke. Nah, di sini identifikasi kewajiban. Ada berapa kewajiban? Ternyata ada 2. Yaitu pertama, kewajiban Doni Cafe untuk apa? Ya, betul sekali. Menyediakan secangkir kopi besar. Ya. Dan juga menyediakan 1 kotak donat crispy. Ya, jadi kalau ada pelanggan membeli donat crispy dan secangkir besar kopi, ya itulah kewajiban kita, ada 2 ya, donat dan kopinya. Nah, kemudian harga transaksinya gimana? Karena janjinya tadi kita hanya membebankan ke pelanggan cuma $1 untuk kopi kalau dia beli donat $12, maka harga transaksinya cuma totalnya $13, yaitu $1 untuk kopi dan $12 untuk donat. Nah, padahal kalau dia cuma beli kopi saja nih, harganya berapa? Betul. Kalau beli kopi saja, dia cuma kopi saja, maka nggak dihargai $1, dihargai $3. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban. Nah, alokasikan harga transaksi ya. Ini kan harga transaksinya kan tadi kita terima uang $13, gitu ya. $13. Normalnya yang kita sebut dengan stand alone selling price, stand alone selling price artinya kalau kita jual sendiri-sendiri nih tanpa ada perikatan ini ya. Saya kalau ada pelanggan cuma beli donat saja, ya boleh-boleh aja dia $12 doang, atau beli kopi saja dia $3. Ya gitu. Sehingga harga normalnya totalnya adalah $15. Nah, di sini maka kita coba alokasikan berapa yang menjadi porsi pendapatan untuk donat dan berapa yang menjadi bagian pendapatan yang kita peroleh dari penjualan kopi. Maka di sini untuk donat berarti harga normalnya $12 dibagi totalnya 15 ya, 12 per 15 itu 80%. 80% dikalikan nilai uang yang kita terima $13. Jadinya 10,5
4. Ya. Sisanya karena kopi, ini $3 kan berarti 20% ya, 3/15 dikalikan 13 juga $2,6. Ya, di sini kita sudah bisa mengalokasikan berapa uang yang kita peroleh dari transaksi penjualan donat dan berapa nilai uang yang kita dapatkan dari penjualan kopi. Gitu ya, teman-teman ya. Kita membandingkan stand alone selling price-nya, harga jual kalau kita menjual produk itu secara terpisah. Gitu ya. Dan di sini disimpulkan adalah pengakuan pendapatannya. Doni Cafe mengakui pendapatan sebesar $13. Pada saat kapan? Pada saat kopi dan donat itu sudah kita serahkan kepada pelanggan. Jadi, kopi dan donat sudah kita serahkan ke pelanggan, berarti kan hak kepemilikan sudah pindah. Kendali juga sudah berpindah ke pelanggan. Pelanggan mau ngapain, mau dimakan, mau dibawa pulang, mau bahkan mungkin kasarannya mau dikasih ke orang lain ya, atau dibuang sekalipun, ya itu sudah haknya dia karena dia sudah beli. Ya. Berarti kita sudah bisa mengakui pendapatan. Ini ya. Oke, kalau di Doni Cafe ini kan, ataupun kafe-kafe lain kan biasanya ya, beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian kita dapat uangnya, karena kan pelanggan langsung bisa bayar, gitu ya. Tidak nunggu berbulan-bulan. Ya. Ini ya teman-teman ya, tahapan pengakuan pendapatan dari sebuah transaksi di kafe yang sangat sederhana ya. Nah, nanti tolong dicermati apa hal-hal yang menurut teman-teman bisa dikritisi ya. Nah, berikutnya teman-teman, tahapan yang ingin kita perdalam adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi kontrak gitu ya. Nah, contohnya di sini ada sebuah ilustrasi menarik ini dari punya Pak Teso, exercise 18.3. Misalkan di sini di tanggal 1 Mei PT Arena menandatangani kontrak untuk mengirimkan 1 mesin pemotong rumput ya kepada PT Juara. Jadi penjualnya adalah PT Arena ya, ingin menjual pemotong rumput ya, pembelinya adalah PT Juara. Di dalam kontrak itu mengharuskan PT Juara membayar harga kontrak $1.000, harganya $1.000 ya. Ini berarti uang yang akan kita terima akan diterima oleh PT Arena ya. PT Juara membayar PT Arena pada tanggal 17 Mei dan PT Arena mengantar mesin pemotong rumput ya dengan cost-nya ini ya, mungkin nilai perolehan dia $675. Tidak ada keuntungan gross profit di sana ya, selisihnya itu. Pada tanggal 28 Mei. Pertanyaannya, bagaimana kita membuat ayat jurnal PT Arena di tanggal 1 Mei, 17 Mei, dan 28 Mei. Di sini kita perlu mengetahui benar ya, kapan perusahaan itu bisa timbul kewajiban. Ya, dan kapan perusahaan itu bisa mengakui pendapatan ya. Di sini syarat-syarat itu sudah terpenuhi ya, bahwa kontrak itu dapat dipaksakan, ada komitmen hak dan kewajiban gitu ya, ada substansi komersilnya, dan kemungkinan besar entitas dapat menagih imbalan. Nah, di tanggal 1 Mei nomor 1 ini itu kan tanggal penandatangan kontrak. Jadi ketika tanda tangan kontrak itu tidak ada transaksi penunaian kewajiban dan hak ya, itu baru sama-sama komitmen, sehingga di tanggal 1 Mei ini kita no entry ya, tidak ada jurnal. Nah, ini ya, pendapatan tidak dapat diakui sampai ada kontrak. Nah, ada kontrak pun juga kita belum bisa mengakui kalau belum ada delivery kewajiban ya, maupun penyediaan barang jasa istilahnya ya. Tuh, perusahaan memperoleh hak untuk menerima imbalan dan memiliki kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa ya. Jadi karena di 1 Mei ini belum ada transaksi apa-apa, hanya semacam komitmen bersama, maka tidak ada ayat jurnal yang perlu kita buat. Kemudian di tanggal 17 Mei, teman-teman semua, ini kan si PT Arena membayar kewajibannya, ya. Nah, PT Arena, PT Juara membayar ke PT Arena. Artinya PT Juara itu menunaikan kewajibannya berupa imbalan. Nah, tapi apakah di tanggal 17 Mei si PT Arena sudah menunaikan kewajibannya, mengirimkan peralatannya? Oh, belum. Dia baru ngirim tanggal 28 Mei. Sehingga di tanggal 17 Mei, uang cash kita terima oke, $1.000. Tapi kreditnya nggak bisa kita atur sebagai pendapatan. Kenapa? Karena kita, PT Arena itu belum menunaikan kewajibannya berupa pengiriman 1 mesin pemotong rumput. Makanya di sini kita nyebutnya bukan sales revenue, tapi unearned sales revenue. Pendapatan penjualan yang masih harus diterima. Artinya apa? Unearned sales revenue ini nanti bukan menjadi bagian dari laporan laba rugi, ya, karena belum menjadi pendapatan. Dia baru jadi kewajiban. Ini kewajiban ini, ya. Sehingga nanti masuk neraca. Nanti masuk neraca. Jadi kalau misalkan sampai tanggal istilahnya akhirnya pun misalkan sampai akhir tahun belum ngirim ya, nah ini berarti dia sudah janji kan, sampai akhir tahun dia belum ngirim ya.
padahal udah terima uang cash. Nah, kebetulan di sini jarak pengakuan pendapatan antara uang kas diterima dengan penunaian kewajibannya ini nggak lama karena masih dalam 1 bulan ya, di dalam bulan yang sama ya. Di tanggal 28 Mei baru ketika si PT Arena mengirimkan pemotong rumput dia bisa mengakui ya, kita membalikkan unearned sales revenue di debit, kreditnya adalah sales revenue. Nah, ketika ada pengakuan pendapatan, disitulah kita mengakui adanya pencatatan COGS ya, dan ini adanya inventorinya ya atau peralatan mesinnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu transaksi sederhana bagaimana kita mengidentifikasi kontrak ya. Jadi meskipun uang cash sudah diterima karena penjual belum melakukan kewajibannya, maka tidak bisa kita tulis sebagai sales revenue, tapi baru unearned sales revenue. Itu ya teman-teman. Ini contoh sederhana mengenai mengidentifikasi kontrak. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi kewajiban. Apakah kewajiban itu dapat dibedakan, dijual terpisah, memberikan manfaat, atau independen kalau tidak saling bergantung, gitu ya. Nah, ini kriteria kewajiban terpisah ya. Kewajiban terpisah berarti kriterianya ini ya, dapat dibedakan transaksinya, ya, dapat dijual secara terpisah, ya. Transaksi ini tidak tergantung dengan transaksi yang lain. Ya, itu namanya kewajiban bisa dipisahkan. Nah, ini ada kasus pertamanya. PT HP Motor menjual mobil ke PT dealer dengan harga yang harganya mencakup 6 bulan layanan telematika, yaitu navigasi dan diagnostik jarak jauh. Layanan telematika ini secara tertentu dijual secara mandiri oleh PT Happy Motor dengan biaya bulanan ya. Selama periode 6 bulan, konsumen dapat memperbarui layanan ini dengan membayar biaya kepada PT Happy Motors. Pertanyaannya adalah, apakah PT Happy Motors ini menjual 1 atau 2 produk? Yang dijual berapa produk ini? Betul sekali. Ada 2 ya. 2 barang yang dijual, yaitu mobil yang dijual dan juga jasa telematikanya. Nah, apakah layanan telematika ini bisa dijual secara terpisah tanpa menjual mobil? Oh bisa. Di sini ada bilang layanan telematika secara tertentu dijual secara mandiri dengan biaya bulanan. Artinya kalau kita nggak beli mobil ke PT Happy Motor pun, kita pun yang di luar PT dealer tadi bisa juga mendapatkan layanan telematika. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini berarti ada 2 kewajiban, mobil dan layanan telematika, tapi dua-duanya bisa dipisahkan, ya, karena tidak saling tergantung. Ya. Kemudian kasus yang kedua, ini kalau PT Oke itu melisensikan suatu software ke PT Yes. Selain menyediakan software, PT Oke juga berjanji menyediakan layanan konsultasi dengan menyesuaikan software untuk kebutuhan internal PT Yes dengan total harga $800.000. Ya. Nah, dalam hal ini layanan jasanya itu signifikan dengan mengintegrasikan lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu kontrak. Software juga disesuaikan secara signifikan oleh PT Oke sesuai dengan spesifikasi yang dinegosiasikan oleh PT Yes. Jadi ini sudah sangat-sangat customized gitu ya kontraknya, sangat-sangat customized khusus PT Yes. Apakah ini ada kewajiban tunggal atau kewajiban ganda? Nah, ternyata lisensi dan layanan konsultasi seperti yang transaksi tadi di atas ya itu berbeda ya. Tetapi saling tergantung. Karena tidak ada layanan konsultasi kalau nggak ada penyediaan software. Nah, ini beda dengan yang kasus yang pertama tadi ya. Sehingga ini kita sebut bahwa ini menjadi satu kewajiban kinerja. Ya, bahwa PT Oke tidak akan memberikan layanan konsultasi kalau PT Yes tidak membeli software dari dia. Gitu ya. Ini yang namanya satu kewajiban kinerja. Ya, misalkan ya kita kampus itu membeli apa? Misalkan membeli software Turnitin misalkan. Kemudian Turnitin juga misalkan menyediakan layanan konsultasi kalau kita ada kesulitan. Itu berarti satu layanan ya. Karena kita kalau nggak beli kan nggak dapat layanan berupa konsultasi Turnitin dari perusahaannya itu kan gitu. Ini jadi satu kewajiban kinerja. Berbeda dengan tadi yang PT Happy Motor, dia bisa memberikan layanan telematika untuk siapa saja secara mandiri tanpa harus diikat dengan penjualan mobil. Ini ya teman-teman, bagaimana kita melakukan identifikasi kewajiban. Oke, demikian ya teman-teman ya. Contoh-contoh sederhana mengenai tahapan pengakuan pendapatan, identifikasi kontrak, dan identifikasi kewajiban. Nantikan pembahasan berikutnya mengenai tahapan-tahapan selanjutnya dan transaksi-transaksi selanjutnya berkaitan dengan tahapan pengakuan pendapatan. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.